2 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-30 dan 31. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian: Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan berbaring di lantai dengan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga rahmat dan berkat Allah senantiasa memampukan kita mengarahkan hati kepadanya dengan penuh rasa syukur. Keadilan, sebuah kata yang tidak asing di telinga kita, tetapi yang menjadi begitu mewah di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari. Betapa tidak kita mendapati bahwa ada jurang pemisah yang begitu lebar dan begitu dalam antara status mereka yang berada di dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah dengan mereka yang berada pada status ekonomi di atas. Masa-masa pandemi virus corona ini bahkan dipakai sebagai kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri mereka sendiri, sehingga ibu bapak saudara yang terkasih, tidak mengherankan ada waktu-waktu di mana rakyat harus merasa kesulitan untuk mendapatkan vitamin, untuk mendapatkan obat-obatan, untuk mendapatkan oksigen. Sebuah kasus mengatakan ada mereka yang memiliki dana berlebih mencoba untuk memborong, membeli obat-obatan yang ada di apotek, dan kemudian menyimpan obat-obatan tersebut supaya nantinya ketika mereka memiliki kenalan, mereka memiliki kerabat, mereka memiliki sahabat yang terpapar virus corona, obat-obatan yang mereka simpan ini bisa didistribusikan, bisa dibagikan. Padahal masih ada begitu banyak orang yang sudah terpapar virus corona yang sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan dan membutuhkan obat-obatan tersebut. Obat-obatan tersebut seperti lenyap dari pasaran, habis, stok tidak ada di apotek. Menyedihkan, bukan? Di satu sisi ada kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan obat-obatan tersebut, sementara di sisi yang lain ada kelompok masyarakat yang menimbun obat-obatan tersebut.
Ini suatu contoh, ini sebuah realita di mana situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita tidak mencerminkan kondisi dan situasi yang adil bagi semua pihak. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, bukan berarti bahwa mereka yang menjadi korban ketidakadilan boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan yang salah. Tidak demikian halnya. Sebagai korban dari situasi dan kondisi yang tidak memenuhi rasa keadilan itu, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat merusak, yang bersifat pembalasan, yang merugikan pihak lain, karena itu berarti ketidakadilan akan dibalas dengan ketidakadilan, sehingga situasi menjadi semakin tidak adil. Peristiwa Amnon dan Tamar di dalam Alkitab menunjukkan sikap ketidakadilan Amnon yang melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji terhadap Tamar, adik Absalom. Absalom marah. Absalom menjadi dendam terhadap Amnon. Dan Absalom di dalam kemarahannya, di dalam dendam kesumatnya, mengatur strategi, mengatur taktik, mengatur rencana untuk membalaskan dendamnya, membunuh Amnon. Ini adalah situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan keluarga kerajaan, keluarga Raja Daud. Menyedihkan sekali bahwa Daud, raja yang terkenal, yang membawa bangsa Israel di dalam masa keemasan, ternyata memiliki sisi gelap di dalam kehidupan keluarganya. Anak-anaknya saling membunuh dan saling merendahkan satu dengan yang lain. Itulah yang membuat kemudian Daud menjadi begitu sedih. Ia membaringkan tubuhnya di atas lantai, mengoyakkan jubahnya, dan ia menjadi begitu prihatin di hadapan Allah, memohon kemurahan Allah, dan menempatkan dirinya sejajar dengan tanah, yang menandakan bahwa di hadapan Allah ia tidak berarti apa-apa. Ibu bapak saudara yang terkasih, peristiwa memprihatinkan yang dicatat di dalam Alkitab kita ini menjadi cermin bagi kita. Bagaimanakah seharusnya gereja Tuhan berkarya di dalam merespon rahmat dan berkat Allah bagi gereja, serta situasi dan kondisi yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Ketika
kita mendapati masyarakat kita, dunia sosial yang ada di sekitar kita tidak menjunjung nilai-nilai keadilan, bukan berarti itu adalah sebuah pembenaran bagi kita untuk juga melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan ketidakadilan. Tidak, justru karena di dunia ini ketidakadilan semakin merajalela, kita dipanggil sebagai gereja Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah yang menyatakan keadilan surgawi yang memulihkan relasi, memulihkan situasi, menjadikan segi-segi kehidupan di sekitar kita kembali kepada rencana yang Allah kehendaki, tatanan dan norma serta nilai yang Allah telah tetapkan. Allah rindu dunia dan masyarakat yang ada di mana kita hidup pada hari ini mengalami keadilan yang Allah nyatakan. Allah mempercayakan itu kepada kita. Allah memberikan tugas itu kepada gerejanya. Dan oleh karena itu, menyambut 20 tahun GKI Taman Majapahit Semarang, mari kita kembali mengingat jati diri kita sebagai gereja yang dipanggil untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyemai nilai-nilai keadilan di dunia ini. Jangan ikut-ikutan dunia Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengingat jati diri kami sebagai gereja Tuhan yang dipercaya untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Oleh karena itu, mampukanlah kami hadir sebagai jemaat, hadir sebagai gereja yang memberitakan kasih dan keadilan Allah bagi dunia ini melalui karya dan pelayanan kami, baik di dalam tubuh gerejamu sendiri maupun di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetap bergiat di dalam menjadi berkat bagi orang-orang serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin.